Om, perkenalkan nama saya Meldawati Naleng dari kelas A1 Keperawatan dari Universitas Pembangunan Manado. Saya akan presentasikan bentuk-bentuk korupsi. Korupsi dirumuskan dalam 30 bentuk-bentuk jenis tindak pidana korupsi. 30 tersebut kemudian dapat disederhanakan ke dalam 7 kelompok besar. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Undang-Undang Tipikor menganut konsep kerugian negara dalam arti detik formal. Unsur dapat merugikan keuangan negara seharusnya diartikan merugikan negara dalam arti langsung maupun tidak langsung. Artinya, suatu tindakan otomatis dapat dianggap merugikan keuangan negara apabila tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara. Suap menyuap, contohnya perbuatan suap dalam Undang-Undang Tipikor dan perbuatan diantaranya diatur dalam pasal 5 Undang-Undang 20 tahun 2000 yang berbunyi memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatan yang bertentangan dengan kewajiban. Adalah penggelapan dalam jabatan. Penggelapan dalam jabatan dalam Undang-Undang Tipikor dan perubahan menunjukkan kepada penggelapan dengan pemberatan, yakni penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau karena ia mendapatkan upah. Pemerasan. Korupsi terkait pemerasan diatur dalam pasal 12 huruf E, pasal huruf F, pasal 12 huruf G. Pemerasan dalam Undang-Undang Tipikor berbentuk tindakan pegawai negeri atau penyelenggaraan negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang memberikan sesuatu. Perbuatan curang, pemborong alih bangunan pada waktu pembuatan bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang. Benturan kepentingan dalam pengadaian. Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaian diatur dalam pasal 12 huruf I. Benturan kepentingan dalam pengadaian barang atau jasa pemerintah adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemotongan, pengadaian atau persewaan. 7. Gratifikasi. Korupsi terkait gratifikasi diatur dalam pasal 12B, pasal 12C. Setiap penyelenggaraan negara dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dengan ketentuan. Korupsi memberikan dampak buruk dalam berbagai bidang kehidupan manusia, terutama di bidang perekonomian. Berikut adalah dampak-dampak korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi. Korupsi merupakan salah satu sekian masalah yang mempunyai dampak negatif terhadap perekonomian suatu negara dan dapat berdampak merusak sendi-sendi perekonomian negara. Korupsi dapat memperlemahkan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Meretas korupsi, sebab korupsi dalam suatu tindak tertentu selalu hadir di tengah-tengah kita. Dampak korupsi dan perspektif ekonomi telah misallocation of resources sehingga perekonomian tidak optimal. Berbagai dampak korupsi terhadap aspek ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua,
melemah kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam program. Yang ketiga, meningkatkan utang negara. Yang keempat, menurunkan pendapatan negara. Yang kelima, penurunan produktivitas. Dampak terhadap pelayanan kesehatan. Dalam korupsi di bidang kesehatan antara lain tingginya biaya kesehatan, tingginya angka kematian ibu hamil dan ibu menyusui, tingkat kesehatan masih buruk, dan lain-lain. Trisnantoro dalam seminar pencegahan korupsi di sektor kesehatan yang diselenggarakan oleh keluarga alumni Gadjah Mada Fakultas Kedokteran Yogyakarta pada Rabu 22 Mei 2013 secara khusus menyorot dampak korupsi terhadap sistem manajemen rumah sakit. Sistem manajemen rumah sakit yang diharapkan untuk mengelola lebih baik menjadi sulit dibangun. Sosial dan kemiskinan masyarakat. Korupsi berdampak merusak kehidupan sosial di masyarakat. Kekayaan negara yang dikorupsi oleh segelintir orang dapat menguncang stabilitas ekonomi negara. Yang terdapat pada aspek sosial diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan. Yang kedua, tingginya angka kriminalitas. Yang ketiga, demoralisasi. Dampak birokrasi pemerintah. Upaya pemerintah merencanakan elemen government dalam upaya pemberantasan korupsi di kalangan birokrasi pemerintah belum dapat menjamin mengulangi korupsi. Keuangan negara yang paling besar lingkungan lembaga negara adalah melalui pengadaan barang dan jasa. Dampak korupsi yang menghambat perjalanan fungsi pemerintah sebagai pengampung kebijaksanaan negara sebagai berikut. Yang pertama, korupsi menghambat peran negara dalam pengaturan alokasi. Yang kedua, korupsi menghambat negara melakukan pemerintahan akses dan aset. Yang ketiga, korupsi juga memperlemah pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan politik. Lalu kinerja sistem politik yang berlaku. Publik cenderung meragukan citra dan kredibilitas suatu lembaga yang diduga berkait dengan tindakan korupsi. Presentasi saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih.